Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali saya Nur Laila dan rekan saya Bapak Hidayat Sapari berjumpa dan menyapa kembali sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada dalam program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Senang sekali kami bisa menyapa sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada dalam program ini, yang tentunya program ini diinisiasi oleh Komunitas Guru Penggerak Kota Samarinda dan juga didukung oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dan tentunya penerbit Erlangga Wilayah Kalimantan. Nah, kali ini ya Pak Hidayat ya, kita akan berbincang-bincang santai sebenarnya ya bersama dengan tamu istimewa kami di sini yang luar biasa. Kami sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol, humble sekali, bapaknya juga luar biasa ya. Saya merasa bahwa saya kembali menemukan bapak saya di sini. Luar biasa, 2 kali bertemu dengan beliau ini sangat menginspirasi. Hanya 2 kali, luar biasa ya. Nah, inilah sahabat pendidikan Bapak Dr. Andes Inyoman Rudi Kurniawan MT. Gimana kabarnya Pak? Panggilannya apa sih Pak ini? Gak apa-apa, aja deh Pak Nyoman boleh. Bapak saya saja lah. Nanti anaknya nanti marah nih ya. Nah, sahabat pendidikan, kalau memang sahabat pendidikan belum mengenal beliau ini ya, jadi beliau ini merupakan pelaksana tugas ya Pak ya, pelaksana tugas di Direktur Sekolah Menengah Pertama Dirjen PAUD Disdasmen ya. Kali ini mau berbincang bersama saya dan Pak Hidayat di sini untuk berbagi informasi kepada sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada. Nah, saat ini kita akan membahas nih ya Pak Nyoman ya. Saya ya Pak Nyoman ya. Dari Bali nih pasti bapaknya ya kan. Pak Nyoman, tentang transformasi digital di dunia pendidikan. Nah, kali ini kita mungkin akan banyak fokus terkait dengan sekolah menengah pertama ya Pak Nyoman. Jadi mungkin dari saya ya Pak Nyoman, sebenarnya transformasi digital di sekolah, di dalam dunia pendidikan itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak, Mas ya, Bapak Ibu, rekan-rekan di rumah. Saya merasa tersanjung diundang sini. Ya luar biasa, di tengah-tengah, mungkin buat kawan-kawan juga mengajar ya. Menjawab pertanyaan tadi gitu ya, apa yang dimaksud dengan transformasi digital, saya ingin mengambil simpelnya saja ya. Iya. Kalau secara terminologi dan segala macam, kawan-kawan atau guru penggerak itu sudah dari awal pertama itu mesti sudah kelihatan lah paling besar Merdeka Belajar sampai di bawahnya ada transformasi digital. Nah, kalau yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu rekan-rekan, transformasi digital itu ada beberapa produk-produk kita, produk-produk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang sekarang sudah dimanfaatkan oleh guru dan sekolah. Nah, untuk transformasi digital kita dalam rangka untuk melakukan percepatan pendidikan, Kementerian Pendidikan sudah meluncurkan beberapa program. Yang pertama tentu saja kawan-kawan di guru penggerak dan kawan-kawan juga yang di program sekolah penggerak dan yang lainnya sudah mengenal apa yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Kawan-kawan yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka juga pasti mengenal itu. Lalu kawan-kawan kepala sekolah juga operator juga tentu mengenal apa yang disebut dengan AKAS, aplikasi rencana kegiatan anak sekolah. Kawan-kawan di dinas juga tentu mengenal dengan MAKAS. MAKAS adalah manajemen AKAS itu sendiri. Juga apa yang disebut dengan SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan untuk Sekolah. Lalu juga ada, kita sudah menyiapkan dan memberikan akun belajar PDD. Nah, mungkin kita akan fokus di akun belajar ya.
Tapi juga kita punya bantuan-bantuan yang diberikan ke sekolah-sekolah. SMP di Indonesia ini ada kurang lebih 40 ribuan. Dan hampir seluruhnya sudah kita berikan bantuan TIK. Oh iya. Ya, jangan lupa itu di Iya, sekolah benar, kita benar. ada bantuan Benar. TIK dan harus dimanfaatkan secara maksimal. Jangan ditaruh di dalam lemari. Di lab komputer saja ya Pak. Silakan guru-guru mau dimakan, jangan hanya digunakan saat asesmen nasional. Betul. Nah, jadi transformasi digital yang sudah kita lakukan tentu dalam rangka menunjang ketercapaian program-program pendidikan kita. Nah, secara luas tentu transformasi digital itu adalah bagaimana kita melakukan upaya digitalisasi dari pendidikan kita tentunya. Tapi sampai batasan mana situasi sekarang ini cepat sekali berubah. Yang tadi saya sampaikan, yang sudah kita lakukan sampai saat ini seperti itu pendidikan budaya. Yang tadi saya sampaikan, mungkin ada yang belum saya sampaikan. Nah, tapi kalau penelitian secara luas itu pasti akan berkembang sesuai dengan caranya. Itu kecenderungan seperti apa ke depan tentu kita harus lihat. Makanya kita harus terus bertransformasi sehingga apa sesuatu yang baru harus terus kita pelajari dan kita adopsi ya untuk pendidikan kita. Jadi secara terminologi memang luas transformasi kita, tapi pada prinsipnya kalau sekarang dalam transformasi digital untuk melakukan membantu untuk melakukan percepatan pemulihan pembelajaran di sekolah-sekolah. Ya memang sebenarnya kalau saya Panjangan ya omongan saya. Oh enggak Pak, saya tuh kalau mendengar Bapak bicara ini kayaknya aduh luar biasa ya. Jadi saya kayak ngajarin gitu ya. Enggak Pak. Jadi memang sebenarnya kalau penting yang harus kita sampaikan dan memang teman-teman sahabat pendidikan di rumah harus tahu gitu ya. Memang transformasi digital itu intinya adalah mempermudah lalu mengembangkan ya kan kapasitas guru juga, kapasitas di sekolah, terus mengembangkan ekosistem sekolah seperti itu ya Pak ya. Intinya memudahkan. Jadi pemerintah ini sebenarnya sudah ingin memudahkan dan tidak boleh tertinggal jauh dari negara-negara yang lain, dan kita mau menuju Indonesia maju ya kan. Nah, gimana Pak Zaid? Ya. Menarik terkait dengan akun belajar ya. Iya. Belajar ID Iya. termasuk Belajar ide. ya belajar ide. Iya, belajar ide. Saya juga sering salah. Belajarnya Indonesia tapi ID-nya ide itu ya, belajar ide. Alhamdulillah ketika mendapatkan akun belajar pada saat pandemi itu Pak, guru yang tadinya bingung menggunakan apa ini belajar LMS dan seterusnya terfasilitasi oleh Kementerian Alhamdulillah. Nah, yang menarik dari belajar ID waktu itu adalah penggunaan dari meeting secara online di Google Meet, Gmeet itu Pak. Jadi kami bisa masih kepada siswa dan juga bisa melakukan perekaman waktu itu. Jadi kami artinya siswa yang keterbatasan sarana itu bisa datang ke sekolah untuk menonton offline-nya. Jadi kami ya dengan berbagai cara alhamdulillah tersampaikan lah. Mungkin ada sedikit tetap close learning, tapi dengan adanya akun belajar itu setidaknya pemerintah ini ikut berpartisipasi mengantisipasi dari lost learning itu. Nah, saat ini juga saya Pak jujur saja memanfaatkan akun belajar itu di program Canva. Nah, Canva ini dulunya waktu belum ada akun belajar tuh yang ada tanda mahkota tuh nggak bisa saya pakai ya. Sekarang bebas, alhamdulillah, terima kasih luar biasa dari kementerian ini. Luar biasa. Nah, kalau dari saya nih Pak ya, kalau cerita tentang akun belajar, selain juga dari tadi pakai salah satu platform ya pendukung pembelajaran seperti itu ya. Nah, kalau di ID itu saya lebih sukanya di drive-nya. Nyimpen terus nih. Nyimpen terus. Saya kan gini ya Pak, kalau kita guru itu kan memang kita perlu banyak data gitu ya, perlu banyak data. Mohon maaf karena itu kan online, tidak perlu dibawa-bawa ya Pak ya. Kita tidak perlu bawa flash disk, tidak perlu bawa. Kita hanya perlu akunnya, passwordnya, dimanapun kita berada, asal ada jaringan internet, semuanya tersimpan dan semuanya bisa diakses Pak. Jadi kita tidak perlu lagi membawa alat-alat yang memang penyimpanan seperti itu. Nah itu yang kami merasakan ya Pak ya, selain pakai fiturnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan
banyak hal lagi yang di Belajar ID dan banyak sekali memang inovasi-inovasi selanjutnya yang kami siap ikuti, siap dukung seperti itu. Saya informasikan ya, Iya. saya minta bantuan kawan-kawan di rumah. Pemanfaatan akun belajar itu sekarang memang masih terus kita dorong untuk dimanfaatkan secara maksimal. Karena dalam akun belajar kita itu adalah Google Workspace Notification yang sangat lengkap isinya. Plus ditambah ada Canva dan lainnya. Nah itu kalau kita lihat data gitu ya, yang sudah ada sekarang akun belajar kita di angka 10 juta. 10 juta, baik akun guru, siswa pendidikan maupun siswa. Kalau untuk akun guru itu sudah 90-an% diaktifkan dan dimanfaatkan. Bagi sekolah tuh mungkin hampir 100% akun sekolah karena dia membuka rapor pendidikan itu semua. Nah siswa ini baru 52% yang memanfaatkan. Nah ini tantangan bagi kita Bapak guru, Bapak pendidikan di rumah, Bapak doronglah anak-anak kita untuk memanfaatkan itu gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa akun belajar ini kita siapkan untuk membantu anak kita khususnya ya. Nah dengan menggunakan akun belajar ini otomatis kita tidak perlu repot-repot gitu menyiapkan alat-alat penyimpanan perintah gitu, jadi cukup melalui akun belajar. Nah juga jangan lupa ya, karena akun belajar ini gunanya juga salah satunya untuk filter. Kalau kita mau membuka aplikasi, misalnya YouTube dan yang lainnya, dengan akun belajar itu otomatis dia akan terpilih. Dia tidak akan mengarahkan kepada video-video yang memang belum waktunya dinikmati oleh anak-anak kita. Siswa Pak ya? Iya, berarti termasuk kita. Ya. Kita tidak akan bisa mengakses yang lain-lain dengan akun belajar. Yang mengandung konten Iya, dan konten yang tidak mendidik ya. Gitu. Nah, makanya kita sangat aman dengan akun belajar ini. Anak-anak kita juga akan aman. Nah, yang ini yang harus kita dorong. Seperti itu. Berarti programnya Bu Nurlela di sekolahnya kita harus cek HP siswa. Dia mengaktifkan akun belajarnya apa tidak? Nah, ini Pak yang pada saat kita kan di Samarinda itu banyak sekolah-sekolah yang menggunakan ujian itu menggunakan Classroom. Nah, Classroom itu kan kita perlu email ya Pak ya. Email. Nah, dapatan saya dulu waktu itu setahun yang lalu kita menggunakan emailnya bukan Belajar ID, ya Belajar ID. Jadi mungkin nanti kedepannya kita bakal sosialisasikan kepada teman-teman sahabat pendidikan dimanapun saat ini, khususnya juga Samarinda. Kita galakkan semuanya harus pakai Belajar ID, baik nanti di AMBK-nya terus ini, karena pada prosesnya itu Pak. Teman-teman menggunakan emailnya Gmail yang biasa, bukan Belajar ID. Nah mungkin saja ini juga perlu kita sampaikan kepada operator-operator di sekolah gitu ya, bahwa tidak harus operator kan yang bikin ya Pak. Kita bisa latih anak-anak juga bisa sendiri bikin, terus bikin satu waktu kita bisa bikin. Ayo kita bareng-bareng bikin Belajar ID bareng. Nanti kita siap-siap ya, kita bantuin ya. Kalau akun belajar kan sekarang ini kita sudah sedang menertibkan juga ya. Jadi untuk pengajuan akun belajar nanti bisa dicek ke websitenya belajar.id. Itu harus diajukan oleh sekolah. Jadi tidak bisa sembarangan orang mengajukan. Harus tertib dong. Berarti harus tertib ya, benar-benar ya, benar-benar. Yang tidak mengajukan nggak kita buatkan. Kalau yang lalu kan masih Pak ya? Iya. Yang awal tuh semua sekarang sudah tidak dapat. bisa. Harus kita tertibkan. Kalau dulu kan mungkin dalam rangka pandemi itu betul kita siapkan semua, tetapi itu pemanfaatannya belum maksimal. Akhirnya sekarang sudah kita tertibkan. Jadi siapa yang selama rekan-rekan sudah mulai menertibkan dengan membuat aturan, siapa yang ingin harus mengajukan harus sekolahnya. Nah dari situ baru akan dibuatkan akunnya baru bisa dimanfaatkan. Karena ingat dalam akun belajar itu kembali itu ada fasilitas lain yang kalau mungkin desain grafis dia menggunakan Canva, kalau yang non orang pendidikan kan jadi dia memanfaatkan betul gitu. Betul. Nah, pada saat menggunakan kita benar ya Pak ya, kita safety dulu di awal, benar-benar. Jadi memang harus melalui pengajuan. Penggunaannya tepat ya. Betul. Jadi nanti tim sekolah, kepala sekolah nanti yang akan mengajukan gitu ya Pak ya lewat ini, bahwa siswa-siswanya akan diajukan untuk menggunakan punya akun Belajar ID ya.
Jadi banyak sekali manfaat belajar ID teman-teman, bukan hanya dari guru saja, ya bukan hanya sekolah dan kepala sekolah tentunya ya, tapi juga murid-murid. Dan sekarang ini Pak, yang terbaru nih ya yang saya lihat di ini, banyak sekali lomba-lomba, terus peningkatan kompetensi untuk siswa harus punya belajar ID seperti itu. Jadi salah satu syarat, sekarang kan lagi booming nih, banyak-banyak nih lomba-lomba nasional, itu rata-rata siswanya harus punya akun belajar ID. Jadi untuk sahabat pendidikan yang sekolahnya atau murid-murid saat ini yang menonton, yang sekolahnya, aduh saya belum punya akun belajar ID, yuk boleh nanti ajukan untuk pengajuan akun belajar ID-nya di sekolah. Luar biasa ya. Baik, Pak Nyoman, ini informasi yang luar biasa Pak Nyoman. Kita kita kalau nggak ngobrol nih sama Pak Nyoman, mungkin kita agak lama mungkin ya, akan dapat tapi mungkin agak lama ya, bahwa ternyata akun belajar ID itu mungkin beberapa sekolah nih Pak, oh akun belajar ID itu hanya untuk guru, hanya untuk kepala sekolah, tapi ternyata siswa itu harus didorong juga punya akun belajar ID, karena nantinya mungkin saja ke depannya semuanya akan menggunakan akun belajar ID dan tidak lagi menggunakan akun yang lain, ya akun umum yang lain, ya, karena kita mau belajar sepanjang hayat. Jadi akun belajar ID. Gimana Pak Hidayat? Saya tertarik sebenarnya dengan berbagai platform inovasi tentang transformasi digital, Pak. Saya ingat sekali di SMP 4 tahun 2019 Pak, itu dapat bantuan tab sejumlah siswa, jadi 364 karena dihargai dari kinerja waktu itu, kinerja Pak. Nah kami ini bingung dimanfaatkan buat apa, akhirnya kami pakai buat bulanan Pak. Jadi kami pinjamkan semua siswa itu, kami gunakan. Jadi ya transformasi lah, mengajarkan ke siswa bahwa ada kan siswa ini nggak semuanya mampu tuh Pak ya. Ada mungkin siswa ini kayak apa mencetnya, takut-takut dan seterusnya. Nah akhirnya dengan adanya gawai ini tadi, mereka mengenal, oh seperti ini, mereka nggak takut-takut lagi bahwa ini loh zaman sekarang ini sudah seperti ini. Nah yang sekarang ini Pak, itu banyak sekali saya dengar teman-teman di sekolah-sekolah SD dan seterusnya itu banyak dapat Chromebook Pak. Nah sekolah saya pun nggak dapat Pak ya, itu gimana Pak ya prosesnya kira-kira Pak? Atau memang tertentu atau seperti apa nih Pak kira-kira? Nah jadi kan kita juga memberikan bantuan ya, yang sebelumnya kemarin ada tablet segala macam itu jangan sampai tidak digunakan. Betul Pak. Gunakan aktivasi atau memanfaatkan akun belajar menggunakan tablet itu bisa. Betul, bisa. Kalau bisa tuh dari sekarang udah dikunci tuh. Oh. Artinya hanya menggunakan akun saja, sehingga ketika dia mengakses yang lain-lain itu udah langsung otomatis difilter oleh akun belajar. Bisa. Itu tablet itu. Nah sekarang kalau Chromebook itu adalah sistem informasi ya awalnya ya, yang memang Chrome kan. Betul. Cuma kalau belum Chromebook itu ada beberapa pertimbangan. Ya. Yang pertama tentu berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan bahwa memang yang dibutuhkan adalah sekarang dan salah satu alasan adalah penyimpanan yang memang lebih mudah apabila kita menggunakan Chromebook. Itu lebih mudah karena penyimpanannya di cloud kan. Ya. Betul. Nah, itu. Lalu yang kedua, Chromebook itu ada apa yang disebut dengan Chromebook Device Management. CDM ini gunanya adalah untuk melakukan filtering atau pembatasan apa yang dapat diakses oleh anak kita. Dengan CDM ini kita sudah yakin bahwa anak kita tidak akan mengakses hal-hal yang di luar tentuan. Jadi CDM ini yang mengatur. Jadi kalau ingin mengakses sesuatu itu CDM akan mengatur. Nah, itu yang. Lalu berikutnya, Chromebook ini terkontrol penuh dari kita di Pusdatin. Jadi bahkan screen layar bisa terlihat ya. Istilahnya yang kedua kita ganti gambar wallpaper itu yang mengatur langsung dari Pusdatin. Hari itu dibuka, besok dibuka itu akan beda-beda. Luar biasa. Seluruh Indonesia akan sama. Itu terkontrol terpusat. Seluruh Chromebook ketika dia dibuka terkoneksi, dia akan save ke sampai segitunya banyak ya, luar biasa. Artinya kalau kita misalnya Pusdatin punya informasi baru, ya udah tinggal otomatis. Iya. Update aplikasi langsung di situ.
Wah, kayaknya kita harus punya jadwal nih jalan-jalan ke kantor bapaknya nih. Kayaknya ini seru banget nih kalau kita lihat ini. Pak, mungkin teman-teman ini tertarik nih Pak, gimana supaya sekolah mereka ini bisa Oh ya, yang tadi. dapat fasilitas itu Pak. Untuk mendapat bantuan bukan hanya Chromebook TIK ya, ada Chromebook, ada LCD dan ada yang lainnya. Itu kita membuat aturan bahwa sekolah-sekolah yang memang yang pertama ada ketersediaan, tambah tentu jalan dari listrik, lalu ada koneksi internet, lalu memang di sekolah tersebut jumlah komputer atau laptopnya itu masih di bawah 15. Oh, saya nggak bisa Pak. Sudah 300. Sudah 300 ya. Komputer Iya, Benar Pak, benar. Jadi kan Iya, betul. penyetaraan. Tepat sasaran. Tepat Ya. sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai nanti kalau diberikan juga kepada sekolah-sekolah Iya. yang sudah punya, akhirnya jadi di dalam lemari Yang maju aja, itu Pak. saja Pak ya, benar-benar. Ya, betul dong, kalau yang- Iya. Iya, benar. Jadi itu Bu. Sistem pengajuannya gimana itu Pak? Apakah dari Pusdatin langsung? Kan tadi ada transformasi digital katanya. Betul. Jadi sekolah melalui mengupdate melalui Dapodik data-data sekolah itu ya. data pendidikan di sekolah masing-masing. Betul. Jadi tidak usah mengajukan proposal segala macam, itu tidak ada. Jadi Sekarang Pusdatin sudah kita sudah melihat melalui Iya. Dapodik gitu. Jadi Ah. sekolah ini saya SMP 4, kita udah tahu nih profil tinggal disurvei saja Pak ya. Iya. kelihatan. Nah, jadi kita tinggal melakukan filtering sekolah yang misalnya punya akses kapan, mana lulusnya bagus yang mana, lalu sekolah yang jumlah laptop atau komputernya di bawah 15 siapa. Udah itu sasaran kita. Udah kita langsung berikan, kita konfirmasi dulu ke dinas segala macam baru kita berikan. Jadi tidak ada cawe-cawe, tidak ada calo-calo lagi Kalau Pak ya. ada nanti proposal masuk Heeh. dan melalui forum juga saya sampaikan nggak usah lah. Iya, Kita udah berbasis. Makanya Digitalisasi. tadi Iya. data ya Dapodik itu harus Iya, real harus sebenarnya Pak ya. update. Betul. Karena itu berpengaruh Dapodik nanti untuk pengajuan BAK, Betul. dana Dan dana bonus. Semuanya ada di Sampai situ. segitu Jadi dipikirkan. kalau tadi saya bilang transformasi digital, tambah lagi satu Iya. itu pengelolaan dan forum digital. Jadi Dari nggak A usah- sampai Z ya Pak. nggak usah ngirim proposal itu. Tiba-tiba datang gitu ya. Kita udah punya data. Iya. Kayak SMP 4 ini misalnya. Saya cukup mengakses saja ada profil apa sih yang di sini. Ah. Udah kelihatan. Betul. Apa sekolah udah. Udah kelihatan. Yang penting update ya. Update. Luar biasa informasi dari Pak Nyoman ini untuk sahabat pendidikan dimanapun saat ini. Jadi bukan untuk guru ya, bukan hanya untuk guru, tapi ini informasi juga untuk kepala sekolah yang menonton kegiatan kita pada hari ini. Nah, Pak Nyoman, terima kasih banyak. Mungkin saat ini kan transformasi digital itu juga digunakan oleh guru penggerak ya. Jadi saat ini juga lagi ada seleksi Iya, masuk guru penggerak. Nah, sebagai yang dituakan lain kan orang tua kita semuanya nih di pusat ya. Orang tua kita nih yang di pusat yang luar biasa, jiwanya muda gitu ya. Mungkin Bapak bisa memotivasi atau memberikan memberikan ya motivasi lah. Bagaimana sih Pak? Ayo dong kita ikut guru penggerak seperti apa? Jadi misalkan Pak. Buat rekan-rekan ya, guru penggerak ini adalah atau pendidikan guru penggerak itu adalah pendidikan untuk calon pemimpinnya. Jadi kita harus pastikan betul bahwa melalui pendidikan guru penggerak bukan hanya kita sekedar melahirkan guru saja, tetapi yang akan kita hasilkan adalah calon pemimpin pendidikan kita, baik kepala sekolah, kepala sekolah. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi ini. Begitu pentingnya nih guru penggerak karena dia adalah yang akan nanti memimpin sekolah kita gitu ya, akan memberikan bantuan ke sekolah kita sebagai kepala sekolah kalau nantinya ya. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu ya. Tetapi juga jangan dulu kecil hati gitu. Nanti akan sulit nih tesnya segala macam. Tidak. Iya Pak. Kalau kawan-kawan memang pada prinsipnya sebagai guru sudah melaksanakan tugas dengan baik, lalu mengembangkan diri juga selama ini dengan baik, saya optimis kok kita akan lulus dalam seleksi calon guru penggerak. Jadi jangan pernah kita sudah takut duluan akan tesnya, oh nanti ada esainya, Ada wawancaranya, simulasi wawancaranya, simulasi seperti apa. Kalau kita sudah melaksanakan tugas selama ini sebagai guru secara optimal, datang tepat waktu, membimbing anak-anak, juga
kita sudah menemukan core value-nya sebagai guru ya, bukan hanya sekedar datang mengajar pulang, tapi kita sudah menemukan core-nya itu, value-nya dari sebagai seorang guru. Jangan pernah takut untuk mengikuti seleksi orang penggerak, dan juga jangan pernah takut untuk gagal. Harus kita coba terus itu, dan tadi harus optimis gitu. Kalaupun sekarang belum berhasil, berikutnya jangan khawatir itu, karena memang ini akan terus program ini akan terus kita dorong agar para guru untuk dapat terus mengembangkan diri. Jadi guru penggerak itu adalah salah satu bentuk ya untuk mengembangkan diri, bukan hanya untuk guru ya Pak ya, untuk sekolah juga. Yang paling penting adalah murid-murid kita. Luar biasa, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Pak Dr. Andes I. Nyoman Rudi Kurniawan MT. Bapak kita sudah dia. Pak, ya kita konsultasi ke beliau nih kayaknya. Dia kan harus sering komunikasi sama beliau. Jadi mungkin bisa disimpulkan nih Pak, Pak siapa namanya Pak Hidayat. Saya lupa kalau sendiri sudah Pak. Karena pembahasannya itu saya malah ingat nama Bapak sudah hadir. Nama teman saya sudah saya lupa. Mungkin bisa kesimpulan dari pembahasan dari Pak Nyoman, Pak Hidayat, silakan. Baik, terima kasih benar ya teman-teman pendidik dimanapun berada. Alhamdulillah beliau Pak Nyoman ini di tengah berbagai kesibukannya yang kemarin dari kunjungan ke Sangatta, Kutai Timur, pulang pergi 6 jam, 12 jam perjalanan, mau menyempatkan di ruang podcast guru penggerak, luar biasa. PR-nya tadi teman-teman bahwa masih 52% pemanfaatan akun belajar oleh siswa. Nah ini yang harus kita dorong ke depan, termasuk saya ini sebagai cambuk ini. Nah, ke depan benar tadi kita nggak perlu lagi menyuruh anak memfilter, jangan buka ini, cukup gunakan akun belajar. Itu sudah otomatis terfilter. Nah, luar biasa teman-teman, semangat untuk terus memaksimalkan platform yang sudah disediakan oleh kementerian, yang sudah didesain sedemikian rupa untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Mungkin itu Bu Nurlela. Oke, terima kasih, luar biasa. Saya juga sampaikan salam hormat kami kepada kementerian, bapak-bapak, rekan-rekan yang berjuang di Jakarta sana. Terima kasih karena sudah memudahkan murid-murid kami, memudahkan kami sebagai guru, dan memudahkan transformasi pendidikan di Kota Samarinda. Baik, demikian perbincangan hangat kami bersama Bapak I. Nyoman, luar biasa. Sahabat pendidikan, jangan lupa untuk memberi dukungan, komentar, like, subscribe di akun kami di komunitas guru penggerak Kota Samarinda, dan saksikan terus episode-episode selanjutnya yang tentunya akan menginspirasi pendidik di Kota Samarinda dan di Indonesia pada umumnya. Saya Nurlela dan rekan saya Bapak Hidayat Safari mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan inilah program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.